Malam ini kita memasuki tahun 2026. Pergeseran waktu dari tahun 2025 dan ke 2026 harus kita maknai sebagai sebuah anugerah waktu yang saya kira banyak orang itu undervalue, menganggap nilai waktu itu rendah. Padahal waktu merupakan harta yang berharga, dan mulai saat ini kita harus men-treat sebagai sebuah harta, karena sesungguhnya nggak semua orang punya waktu yang sekarang kita punya, dan ini bisa diukur dengan dua pilihan opsi. Opsi pertama itu kita dikasih uang 1 triliun, tapi jam 6 sore besok kita meninggal. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kita nggak dikasih apa-apa, tapi kita masih dikasih waktu untuk hidup. Sebagian orang pasti memilih yang opsi kedua. Kalau begitu, sebenarnya waktu yang kita punya itu lebih berharga daripada uang 1 triliun. Hanya saja kita tidak menyadarinya, dan seringkali kita, karena kita tidak sadar bahwa waktu yang kita punya amat sangat berharga, karena kita tidak tahu bahwa waktu itu suatu yang berharga, biasanya kita take it for granted, kita undervalue. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita undervalue lagi. Nah, bagaimana cara kita biar nggak undervalue waktu? Ubah cara pola pikir kita, bahwa biasanya kita akan berpikir bahwa sesuatu yang unlimited, tak terbatas, maka kita akan secara teori ekonomi, sesuatu yang unlimited akan nggak ada nilainya, karena di sisi supply-nya banyak, bahkan dapat gratis pun bisa, sehingga tidak bernilai. Tapi kalau kita men-treat sebagai sebuah barang yang terbatas, bahkan scarce atau langka, maka kita akan mati-matian untuk mendapatkannya. Demikian dengan waktu, kita harus men-treat sebagai sesuatu yang terbatas. Pertama, kita sudah punya patokan. Ketika kita tadi diberi pilihan antara untuk diberikan 1 triliun atau nggak dikasih triliun tapi dikasih hidup, maka dari situ pola pikir kita harus berubah, bahwa waktu yang kita miliki itu nilainya lebih berharga daripada 1 triliun. Itu satu. Kedua, waktu yang kita punya harus ditreat sebagai sesuatu yang terbatas, limited. Sehingga bagaimana menyikapi waktu yang terbatas? Kita harus memperlakukan setiap tambahan waktu yang kita punya selalu mempunyai nilai tambah, selalu mempunyai nilai added value. Mengukurnya gampang. Aktivitas yang kita lakukan hari ini harus lebih baik daripada aktivitas yang dilakukan dari kemarin. Aktivitas yang akan saya lakukan 1 jam ke depan itu harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan setiap waktu yang kita punyai harus dialokasikan secara seefisien mungkin, seefektif mungkin untuk tujuan-tujuan yang sifatnya krusial, penting. Nah, kalau kita menganggap waktu seperti ini, maka kita nggak akan menyia-nyiakan waktu. Kita nggak akan punya pikiran atau mindset, pola pikir untuk menunda-nunda. Kita nggak akan jadi procrastinator. Kita akan jauh-jauh buang sifat menunda-nunda, sikap menunda-nunda, karena kita tahu waktu yang kita punya berharga dan terbatas. Ya, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat.